Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di alam dunia ini, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Allah sudah sangat jelas menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Dari ayat ini tentunya menjadi gambaran buat kita semua bahwa hidup kita, napas kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan di alam dunia ini adalah bagaimana tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka salah satu yang kita inginkan adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu adalah berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kehidupan kita senantiasa akan dipenuhi dengan ujian, tantangan, dan juga godaan. Ketika kita mampu menghadapi itu semua, maka tentunya ridho Allah berupa surganya Allah akan mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin. Ada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hadis. Yang hadis ini saya yakin kita kebanyakan sudah tahu, tapi mungkin sebagai penyemangat buat kita, sebagai pengingat buat kita, bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merindukan surga itu wajar, tapi ini surganya Allah merindukan 4 golongan itu. Ini tentunya harus menjadi penyemangat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam 4 golongan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Talil Qur'an, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Qur'an. Orang yang suka atau orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang menjaga perkataannya. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang tengah kelaparan. Yang keempat, wasaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyimak satu demi satu dari 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama, yaitu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Tentunya hadis ini tidak hanya sebatas untuk membaca, tapi pengertiannya luas. Kita membaca Al-Quran, kita menelaah Al-Quran,
kita mengkaji Al-Quran, kita meneladani Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di alam dunia ini. Maka barang siapa yang kehidupannya dekat dengan Al-Quran, entah lakunya sesuai dengan pedoman Al-Quran, maka hidupnya tidak akan pernah tersesat. Karena Al-Quran akan selalu menjaga dan juga membimbing. Kata Nabi, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnata Rasul. Aku tinggalkan dua pusaka yang jika engkau semua megang erat kedua pusaka itu, niscaya tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah Al-Quran. Yang kedua sunnatullah, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang sekarang berada di bulan Ramadan ini, yang dimana keberkahan Ramadan itu adalah salah satunya dengan turunnya Al-Quran pada bulan ini, tentunya menjadi sebuah motivasi, penyemangat buat kita semua, bagaimana selama bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran. Baik sekali, dua kali, ataupun berkali-kali. Ini tentunya akan dilibat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu keberkahan dari Ramadan adalah adanya Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan menelaahnya, dengan mentadaburinya, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu yang pertama dari 4 golongan yang diridupkan oleh surganya Allah. Yang kedua, kata Nabi, wahafidil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Ada pepatah, lidah ini tak bertulang. Orang akan seenaknya sendiri menggunjing, membicarakan, menggibah, menghasut orang lain. Karena selamatnya manusia itu bergantung kepada bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, maka otomatis omongan yang keluar dari lidah kita ini akan menyakiti orang lain, akan menghardik orang lain, akan menyepelekan orang lain, dan tentunya ini akan menyakiti orang-orang di sekitar kita. Terlebih lagi sekarang di kehidupan era modern 4.0, di mana semua bisa kita akses, adanya digitalisasi, adanya Facebook, adanya Instagram, TikTok, Twitter, dan seterusnya. Kalau dulu ketika orang ada masalah dengan keluarganya, istri mungkin dimarahi oleh suaminya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, mungkin hanya diketahui oleh sebagian orang saja. Suaminya, istrinya, ataupun orang-orang yang berada di rumah tersebut. Tapi kalau sekarang ini di era modern, ketika orang tersakiti, maka kadang-kadang pelampiasannya adalah dengan mengunggahnya ataupun diposting di media, baik di Facebook dan seterusnya, sehingga apa? Orang lain mengetahuinya itu. Jadi kalau kita bicara era modern, tentunya orang-orang sekarang banyak menggunakan gadget, handphone, untuk melampiaskan segala apa yang ada di pikirannya. Ini ibaratnya lisannya berubah menjadi tangannya di era modern ini. Maka kita sering mendengar, sering melihat bagaimana di dunia digital sekarang ini banyak orang berceloteh, banyak orang yang menyakiti orang lain dengan jari-jarinya, yang itu merupakan implementasi dari mulutnya, sehingga banyak hati-hati yang tersakiti. Tentunya ini harus kita jauhi, ini harus kita hindari, ini yang harus kita perangi. Terlebih hoak, kabar berita yang dibuat-buat, kabar berita yang tidak jelas, yang kabar-kabar ini seringkali mengadu domba orang-orang yang ada di negara kita. Ini tentunya harus kita hindari. Ini tentunya harus kita jauhi, karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Kita harus bisa menjaga lidah kita. Kita harus bisa menjaga jari jemari kita. Supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita tuliskan, tidak menyakiti hati orang lain. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu bergantung dari lidahnya. Bagaimana ia mengeluarkan kata-kata dari lidahnya? Apakah kata-katanya itu menyakiti orang lain ataukah kata-katanya itu tidak menyakiti orang lain? Kembali kepada diri kita. Maka tentunya lidah kita ini harus dijaga. Orang yang kita fitnah, orang yang kita gibah, orang yang kita jelek-jelekan, belum tentu orang yang kita bilang tidak baik itu akhlaknya lebih buruk ketimbang kita. Bisa jadi akhlak kita lebih buruk ketimbang kita. Karena tidak ada yang tahu dari kita. Maka ini harus menjadi pedoman kita bahwa kita harus senantiasa berusaha untuk menjaga lidah kita, perkataan kita, jari jemari kita dari memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Dari omongan yang menyakiti orang lain. Dari omongan yang menghardik orang lain. Itu yang kedua. Wahafidil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Kemudian golongan yang ketiga kata Nabi, wa mut'aimil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Dalam sebuah hadis dikatakan, qawamud dunya bi arba'ati asya. Awwaluha bi ilmil ulama. Wasani bi adlil umara. Wasalis bi sahawatil agniya. Warabi bi da'watil fuqara. Tegaknya bumi, berdirinya langit, tegaknya kehidupan ini ditopang oleh 4 pilar utama. Yang pertama adalah ilmunya para alim ulama. Yang kedua, keadilan para umaro, para penguasa. Yang ketiga, wasalis bisa khawatil agniya. Dermawannya orang-orang kaya. Yang terakhir, warabi bi da'watil fuqara. Dengan dakwahnya atau dengan doanya orang-orang miskin. Jadi pilar kehidupan ini salah satunya adalah dengan dermawannya orang-orang kaya. Kita yang sekarang berada di kehidupan era modern ini, di mana sekarang sudah hampir 2 tahun semua dunia secara global mengalami sebuah krisis adanya pandemi yang berkepanjangan COVID-19. Tentunya ini menjadi sebuah masalah besar. Tidak hanya bagi bangsa kita, tapi bangsa-bangsa yang ada di dunia. Tentunya semua bangsa berusaha untuk bangkit melawan dari krisis yang berkepanjangan ini karena adanya COVID-19. Kalau dulu pekerjaan-pekerjaan ini kita bisa lihat banyak. Semua orang menikmati pekerjaan-pekerjaan. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, banyak dari warga-warga kita yang tentunya kena PHK untuk mengurangi beban-beban yang ada di negara kita. Tentunya ini menjadi sebuah fenomena tersendiri bagi negara kita bahwa banyak pengangguran-pengangguran diakibatkan adanya COVID-19 ini. Ini tentunya menjadi tantangan buat kita semua, menjadi tantangan bagi mereka, orang-orang yang Allah berikan kelebihan rizki. Tantangan bagi mereka, orang-orang yang diberikan kekuasaan, bagaimana dengan kekuasaannya, dengan hartanya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mensedekahkan harta dan juga kekuasaannya untuk kemakmuran orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang setidaknya perlu diangkat derajatnya. Maka ini tentunya adalah PR buat kita semua, PR bagi orang-orang yang telah Allah angkat dengan hartanya, bagi orang-orang yang telah Allah angkat dengan kekuasaannya. Maka ini tentunya menjadi
mediasi, menjadi sebuah sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka kaum yang punya kekuasaan, bagi mereka kaum yang memiliki harta, maka tengoklah tetangga sebelah kanan, sebelah kiri kita, depan belakang rumah kita, adakah mereka yang belum makan? Maka jika ada yang kalian temukan, bersedekahlah, berbagilah dengan mereka, sisihkanlah sebagian hartamu, gunakanlah kekuasaanmu untuk membantu mereka orang-orang lemah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim. Sehingga apa? Kekuasaanmu, hartamu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kemiskinan, kelaparan ini menjadi musuh bersama buat kita semua. Untuk bisa menghilangkan itu harus ada sebuah sinergi antara penguasa dengan juga orang-orang kaya. Antara pemerintah dengan masyarakatnya ini harus memiliki semangat juang yang tinggi untuk menurunkan angka kemiskinan yang sekarang ada. Kalau tidak ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakatnya, orang-orang kaya, maka mustahil hal ini bisa terlaksana. Program pemerintah dikucurkan dengan berbagai program kerjanya, tapi masyarakat yang di bawah tidak menopangnya, maka hal ini tidak mungkin bisa menjadi hal yang untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada. Maka kita harus bersatu padu. Lebih lagi kita warga NU, yang di mana-mana semua lapisan ada, kita harus memiliki empati dan simpati bagaimana kehadiran kita mampu untuk menjadi problem solver bagi orang-orang yang berkebutuhan. Minimalnya kita memiliki hubungan yang baik dengan mereka-mereka agar sebagian dari harta kita, kekuasaan kita bisa bermanfaat untuk kita gunakan membantu mereka orang-orang yang lemah. Yang ketiga, mut'aimil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang terakhir, waso'imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana Allah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa takwa itu menjadi gaya, menjadi tujuan dari orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita yang sekarang tengah berpuasa pada bulan Ramadan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai puasa kita dan mendapatkan maqam takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai puasa, kita teringat dengan perkataannya Hujjatul Islam Syekh Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahwa ada 3 tingkatan puasanya orang-orang yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah saumul umumi, puasa orang-orang umum. Puasanya orang-orang kebanyakan. Puasanya yang sering dilakukan oleh kita secara keseluruhan hanya menjaga haus dan juga menjaga lapar. Illal ju' wal atas. Puasanya hanya menahan lapar dan juga menahan dahaga saja. Ini tentunya mungkin dilakukan oleh sebagian besar dari manusia. Yang kedua, kata Imam Ghazali, yaitu saumul khususi, puasanya orang-orang yang khusus. Tidak hanya menjaga lapar, tidak hanya menjaga dahaga, tapi bagaimana dia menjaga syahwatnya agar terhindar dari yang membatalkan puasa. Dan juga bagaimana dia menjauhi maksiat supaya nilai puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang solih,
puasa dari level kedua ini. Yang ketiga yaitu puasa saumul khususil khusus. Puasanya orang-orang yang khusus. Puasa ini tidak hanya menjaga lapar dahaga, tidak hanya menjauhkan dirinya dari maksiat, tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi bagaimana kehadiran Ramadan ini dijadikan oleh mereka ini sebagai bulan peningkatan amal mereka. Kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ketimbang bulan-bulan sebelumnya. Dan puasa ini biasanya dilakukan oleh para anbiya, para rasul. Dan mudah-mudahan kita bisa meneladani dari apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dari tingkatan atau level dari puasa itu sendiri. Mudah-mudahan kita tidak hanya menjaga lapar dan dahaga saja, tidak hanya menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, dari hal-hal yang betulkan puasa, tapi lebih daripada itu, kehadiran Ramadan mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai bulan peningkatan amal kita, bulan untuk meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasca Ramadan kita masih bisa berbuat baik sebagaimana bulan-bulan Ramadan. Karena kata Nabi, andai engkau tahu tentang kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, niscaya engkau akan berharap 11 bulan berikutnya engkau lalui seperti bulan-bulan Ramadan. Itu adalah sebuah motivasi buat kita. Saking penuh keberkahannya Ramadan ini, kita sudah tahu bahwa awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ikum minan nar. Ramadan ini keberkahannya di awalnya ada begitu banyak rahmat. Di pertengahannya ada ampunan Allah dari Subhanahu wa taala, dan di akhirnya kita akan dijauhkan dari api nerakanya Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya menjadi momentum buat kita semua. Lebih sekarang kita berada di bulan Ramadan, mari kita sama-sama meningkatkan iman kita, takwa kita, dengan sholat wajib, dengan kita bersolat di masjid, dengan melaksanakan sholat tarawih dan qiyamul yang lain, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, semua yang bisa menghadirkan ridho Allah untuk kita, maka kita laksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat hadirin sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.